Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa topik ini sebenarnya sudah biasa dibahas oleh banyak orang. Tetapi sore ini mari kita sekali lagi kita belajar sesuai dengan Alkitab, konteksnya. Mari kita teliti satu persatu apa maksudnya. Untuk itu mari kita baca nasnya dengan sesuai perikopnya. Yohanes 14. Coba kita baca dulu ya. Yohanes pasalnya yang ke-14. Mulai dari ayat, mungkin dari ayat 1 ya, biar konteksnya ditangkap dengan benar. Saya bacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bapak Ibu kalau membaca Alkitab harus mengerti dengan benar konteksnya. Allah di situ maksudnya adalah Allah Bapa. Allah di situ maksudnya bukan Tuhan Yesus. Percayalah juga kepadaku. Nah, ku di situ adalah Tuhan Yesus. Kalimat ini kalau dipotong oleh orang-orang jahat, wah, kata pawiknya Yesus bukan Tuhan, bukan Allah katanya. Gitu. Padahal konteksnya di ayat ini, percayalah kepada Allah, maksudnya Allah Bapa. Percayalah juga kepadaku, kepada Tuhan Yesus maksudnya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kan begitu. Jadi Tuhan Yesus akan pergi ke suatu tempat, di rumah Bapa maksudnya, untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Nah, dengan kalimat ini saja kita sudah tahu bahwa rumah Bapa itu bukan di bumi ini. Ada saja orang yang mengartikan nanti bumi baru itu ya bumi yang sekarang ini direnovasi katanya. Orang Alkitab berkata hangus oleh api dan lenyap, tidak ada lagi. Lah kok direnovasi. Oke, ayat berikutnya. Ayat 3 ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ini nggak kelihatan Pak ayatnya Pak di layar. Mungkin kurang dikecilkan sedikit ya. Ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Jadi Tuhan Yesus akan datang kembali, membawa kita ke tempatnya yang disiapkannya. Ya, itu maksudnya. Supaya apa? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tapi kata Thomas padanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ini bukan berarti lalu Yesus itu adalah Bapa, bukan. Dari tadi adalah Yesus berkata, aku pergi ke rumah Bapakku. Jelas ada dua pribadi, ya. Jadi jangan, oh Yesus itu ya Bapa gitu. Kalau baca Alkitab jangan terlalu harafiah begitu. Ya, nanti jadi aneh-aneh. Nah, ya, saya rasa dari ayat ini, perikop ini kita sudah tangkap maksudnya ya. Jadi kita coba kita renungkan baik-baik malam ini ya. Jadi ini kisahnya adalah tentang Thomas yang bertanya kepada Tuhan. Ayatnya mungkin sudah selesai Pak ya. Jadi ini kisah tentang Thomas yang bertanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan berkata, kamu tahu jalannya.
Tapi Thomas nggak ngerti jalan yang mana, alamatnya apa, surga itu alamatnya di mana. Seorang ahli astronomi akan mengerti bahwa langit jagat raya ini luasnya tak terbatas. Jadi tidak mungkin dibuat petanya karena saking luasnya. Ingat, surga itu lokasi, tempat nyata, real, bukan tempat maya, bukan dunia roh. Surga itu nyata. Nyata itu artinya fisik. Sebab kita semua nanti akan dibangkitkan dengan tubuh fisik, bukan rohnya yang bangkit. Banyak orang dari dulu salah terus. Roh bangkit. Kalau roh bangkit nanti Tuhan datang ngapain? Yang dimaksud kebangkitan itu. Bukankah kalau orang mati rohnya sudah pergi ke alam roh? Ketika Tuhan datang semua dibangkitkan, diberi tubuh yang baru maksudnya. Sehingga bisa dibawa ke langit yang baru dan yang baru. Artinya apa? Bumi yang baru itu adalah dunia fisik. Karena tubuh kita, tubuh kemuliaan adalah fisik. Banyak orang kalau baca Alkitab selalu meleset, nggak tahu kenapa. Nanti kita diberi tubuh rohani katanya. Benar, tubuh rohani itu bukan tubuh roh. Kalau roh nggak pakai kata tubuh. Tubuh rohani itu tubuh yang rohani, bukan tubuh yang roh. Tubuh yang rohani, yang bagaimana? Yang hidupnya tidak ada cacat, tidak ada celah, menyenangkan Tuhan. Rohani, itu arti rohani, ya, bukan roh. Sebab kalau roh yang dibangkitkan nggak ada kebangkitan berarti. Sebab kebangkitan itu kebangkitan tubuh fisik. Ya, jadi ini tentang nanti Tuhan pergi menyediakan tempat. Thomas nggak mengerti mana alamatnya Tuhan. Ya semua pengen ke surga kan, makanya harus tahu alamatnya. Tapi surga tidak punya koordinat. Tidak punya koordinat di langit. Tidak ada alamatnya. Ya. Jadi tidak ada cara menuju ke sana kecuali janji Tuhan ini. Supaya di mana aku ada, kamu pun ada. Itulah yang melegakan kita semua. Sebab kalau kita harus pergi sendiri ke sana, biar dikasih alamatnya juga nggak bakalan bisa. Ya. Tapi kalau Tuhan yang jemput, kita lega. Aku nanti dijemput Tuhan. Mantep. Makanya, kalau kita hidup sekarang, udah deh nggak usah aneh-aneh. Udah deh nggak usah kepingin ini kepingin itu. Nggak usah rewel hidup ini. Karena masa depan kita bukan di bumi ini, di bumi yang baru. Ya. Oke, mengenai ayat itu kita akan eksegesis satu persatu. Di tadi itu ya, di Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Apa maksudnya? Apa maksudnya aku adalah jalan? Memangnya jalan raya? Kalau orang mengartikan itu dengan cara yang harafiah, maka loh kok jalan gitu? Nggak ngerti dia. Makanya ini figuratif semuanya ini. Ya. Apa maksudnya aku adalah jalan? Kalau kita lakukan analisa detail kata demi kata, jalan di sini dari teks aslinya dipakai kata hodos. Hodos itu artinya way, road, trip, journey. Ya, artinya adalah jalan, cara, perjalanan. Perjalanan, journey, adalah suatu garis menuju ke suatu tempat atau ke suatu tujuan. Jadi akulah jalan itu bisa ditafsirkan begini. Kalau nggak melalui aku, kamu nggak nyampe.
Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalannya. Akulah caranya. Bersama aku melakukan perjalanan ke sana. Itu maksudnya. Perjalanan baik secara fisik nantinya ketika Tuhan Yesus datang membawa kita ke langit yang baru dan bumi yang baru, tapi tentu saja dengan tubuh yang baru. Sebab kalau pakai tubuh yang ini sampai di luar angkasa kita sudah mati, beku, nggak ada oksigen. Ya, kita akan menempuh jalan, menembus dimensi itu bersama Tuhan Yesus. Akulah jalan. Nah, di samping itu, hidup yang sekarang ini pun merupakan jalan panjang, jalan lurus bersama Tuhan. Jalan melalui proses-proses panjang. Aku sekarang sedang jadi mahasiswa Tuhan. Tugasku masih banyak. Orang tuaku nggak terlalu benar Tuhan. Atau aku tidak punya orang tua Tuhan. Dan sebagainya dan sebagainya. Semangat. Karena kita ada di jalannya Tuhan. Akulah jalan, kata Tuhan. Kalau kita mengikut Dia, artinya kita ada di jalan bersama Tuhan. Melalui proses hidup, baik suka maupun duka, semua bersama Tuhan. Sebab Tuhanlah imam besar yang bisa merasakan apa yang kita rasakan, yang telah melintasi semua langit. Wah, imam besar kita luar biasa. Dan kita adalah imamat yang rajani. Oleh sebab itu, sebagai imam, kita semua imam. Sebagai imam, hiduplah kudus. Sebab aku kudus. Tuhan tidak mau bergaul dengan orang yang tidak mau hidup kudus. Memang kita berdosa, tapi diampuni Tuhan. Setelah itu tidak boleh tetap hidup dalam dosa, harus hidup kudus bersama Tuhan. Akulah jalan, ikutlah aku, maksudnya gitu. Ikut itu bukan ngikut secara fisik saja, mulai sekarang pun ikutlah aku. Apa yang perlu diikuti? Berpikirlah dan berperasaanlah seperti aku, seperti Kristus. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata Filipi 2 ayat 5. Dalam hidupmu bersama, kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus. Jadi sebenarnya kalau mau mengerti ayat-ayat Alkitab itu, harus melihat seluruh Alkitab supaya konteksnya ditangkap, konteks benar. Jangan pakai pikiran sendiri. Ya, konteksnya. Dalam teks lain Tuhan berkata begini, nenek moyangmu telah makan roti mana di padang gurun, tapi mereka mati. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Kalau kamu makan roti dari aku, akulah roti hidup, maka kamu hidup selamanya. Ya, Tuhanlah jalannya supaya bersama Tuhan menuju ke suatu tujuan. Apa itu? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, akulah jalan. Hodos. Yang kedua poinnya adalah akulah kebenaran. Nah, ini dia. Bicara soal kebenaran, teks yang dipakai kan aletheia. Diterjemahkan truth. Bicara soal kebenaran itu panjang. Itulah sebabnya saya sarankan Bapak Ibu untuk mengikuti seri kebenaran yang selalu saya sampaikan di hari Kamis di truth.id. Saya tidak menulis buku lain kecuali itu dulu. Itu yang pertama nanti. Yang kitab Kejadian nanti. Jadi kebenaran dulu, karena itu dasarnya. Dasar untuk hermeneutik, dasar untuk para apologet, dasar untuk orang buat skripsi, dasar untuk mengerti Alkitab dengan benar. Kebenaran, apa itu kebenaran? Banyak orang berkata kebenaran, tapi apa itu kebenaran? Pertanyaan ini sepanjang masa loh. Dahulu Gubernur Pontius Pilatus sudah berhadapan dengan sang kebenaran, Tuhan Yesus. Dan ia sempat melontarkan pertanyaan itu kepada Tuhan Yesus. Apakah kebenaran itu? Tapi ia nggak berniat bertanya beneran. Kalau bertanya beneran dijawab oleh Tuhan. Dia cuma ngeledek, retorika.
Apa itu kebenaran? Lalu ditinggal Tuhan Yesus. Dia sudah tanya padahal. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebenaran. Kebenaran memiliki natur atau ciri-ciri khas. Dan itu sudah saya bahas, sudah sesi 13 saat ini. Bapak Ibu bisa lihat di truth.id. Urut. Saya sarankan semua orang harus mengerti. Sebab banyak orang khotbah, menulis buku, apapun, melanggar natur kebenaran. Salah artinya. Doktrin-doktrin melanggar natur kebenaran. Berarti salah itu. Makanya kita semua harus mengerti, ya. Mungkin akan selesai di sesi 15 atau 16. Kecuali pencerahan yang baru sampai 17 ya kita tahu. Kadang-kadang terlalu banyak pencerahan yang terjadi. Nah, setelah itu selesai baru bukunya jadi. Akulah kebenaran. Zaman dulu orang Yahudi kalau menyembah Allah, Elohim, itu di bait Allah. Kalau mau berdoa, menyembahnya pakai apa? Korban bakaran. Kalau mau berdoa, cuci muka, cuci tangan, bahkan cuci seluruh badan. Itulah orang Yahudi. Kalau pergi keluar kota, kalau berdoa, cari kiblat menghadap Yerusalem. Itulah orang Yahudi. Tapi akulah kebenaran. Ya. Tuhan berkata begini, kalau kamu menyembah Bapa, harus di dalam roh dan kebenaran. Kalau orang tidak hidup dalam kebenaran, maka sia-sia ya. Menghadap Tuhan nggak diterima. Kalau hidupnya tidak kudus, tidak dalam kebenaran. Maka ayat itu tidak berlaku oleh bilur-bilur yang kamu sudah sembuh. Enggak. Sebab kalau kita teliti ayat itu kan ayat itu berkata begini. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Tapi kalimat sebelumnya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Nah, barulah oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Kalau orang tidak mati terhadap dosa, masih berbuat dosa, ayat itu nggak berlaku. Kamu belum sembuh artinya. Kalau orang hidupnya nggak untuk kebenaran, artinya kamu belum sembuh. Itu ayat itu, ya. I am the truth, akulah kebenaran. Makanya, kalau engkau tetap di dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kalau kamu murid-Ku, kamu mengerti kebenaran. Kenapa? Karena Tuhan adalah kebenaran. Dan kalau kamu mengerti kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan dari apa? Dari segala ikatan, dari segala pengertian yang tidak benar, dari segala pola hidup yang tidak benar. Amin ya. Firman Tuhan itu luar biasa loh Bapak Ibu. Kalau kita mengerti kebenaran, kita pasti berubah. Pasti. Pasti hidup kita nggak aneh-aneh lagi. Nggak pengen ini, pengen itu, nggak. Ada boleh, nggak ada juga nggak apa-apa. Tetap nyaman hidup itu. Sendirian. Ya, tetap oke, ada Roh Kudus, ada Tuhan. Masa depanku masih jauh, masih cerah. Jangan pernah frustasi Bapak Ibu. Hidup ini sangat menarik, penuh tantangan bersama Tuhan. Tidak ada orang yang tidak pernah punya masalah, nggak ada. Tapi ada dua macam orang. Satu yang gagal menghadapi hidup, satu yang menang dalam perlombaan yang diwajibkan. Saya tidak bicara soal kesuksesan dunia seperti kekayaan, karir, enggak. Saya bicara bagaimana kita menjadi manusia Allah. Ya. Bagaimana kita sudah diperdamaikan dengan Bapa, jadi kita harus berubah. Karena kita ditebus, maka kamu adalah orang berhutang, kata kitab Roma. Supaya kamu hidup menurut roh, bukan hidup menurut daging. Sebab kalau kamu hidup menurut daging, kamu mati. Tapi kalau kamu hidup menurut roh, kamu hidup kekal. Ya, I am the truth, akulah kebenaran. Jadi kalau mau belajar kebenaran, belajarlah kepada Tuhan Yesus. Bukan belajar kepada perjanjian lama saja. Kebenaran yang utuh, Tuhan Yesus. Akulah kebenaran. Belajarlah kepadaku,
Marilah, hai kamu yang letih lesu berbeban berat, marilah datang kepadaku, belajarlah kepadaku. Kenapa kamu letih lesu hidupmu? Karena kamu gak ngerti kebenaran. Karena kamu tidak berjalan bersama Tuhan Yesus. Karena kamu banyak keinginan. Karena kamu banyak beban dan hidup dalam dosa. Makanya kalau kita jadi murid Tuhan, beda loh. Murid Tuhan itu wajahnya damai. Meskipun tidak kaya ya tetap damai. Apa adanya. Kalau punya juga nggak merasa punya. Punya juga nggak norak, nggak kampungan gitu. Ya, justru kalau kita punya, itulah kesempatan untuk memberkati sesama kita. Amin ya. Orang yang mengerti kebenaran, hidupnya menjadi teladan bagi sekelilingnya. Dan tidak rewel. Masalah dikit berantem. Masalah dikit dipersoalkan, dibesar-besarin. Marilah kita belajar sama Tuhan Yesus. Supaya kita mengerti kebenaran. Dan akhirnya hidup di dalam kebenaran. Ya. Nah, kalau mau tahu kebenaran ya didengarkan serinya yang panjang. Tapi poinnya adalah I am the truth. Tuhan Yesuslah kebenaran itu. Tidak ada kebenaran yang sempurna seperti Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kalau kita ingin punya iman yang sempurna, pandanglah Yesus. Pandang itu bukan dengan mata begini. Itu figuratif. Pandanglah Yesus itu maksudnya seluruh hidup kita arahkan kepada Tuhan, memandang Tuhan, meneladani Tuhan bagaimana ia hidup. Tentu saja harus disesuaikan dengan konteks hari ini. Bukan ditiru badannya, jubahnya, model rambutnya, bukan itu. Ya. Oke. Akulah hidup. Zoe dalam teks asli Alkitab. Akulah hidup. Coba kita baca ya. Apa yang dimaksud hidup yang diberikan oleh Tuhan itu? Apakah nanti di surga ataukah di bumi? Apakah kaya atau miskin? Hidup macam apa yang Tuhan berikan itu? Yang dijanjikan, akulah hidup. Kita harus lihat seluruh teks Alkitab. Apa yang dimaksud hidup? Jangan gini. Hidup tuh kaya raya, loh, pakai pikiran sendiri. Buktinya para rasul tidak kaya. Bapak-bapak gereja nggak kaya. Bukan berarti nggak boleh kaya. Tapi kekayaan itu berbahaya. Kalau orang tidak mengerti kebenaran. Kalau orang tidak berjalan di jalannya Tuhan. Itu bahaya, itu membinasakan itu. Makanya akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Ya, itu akar segala kejahatan itu. Uangnya sendiri nggak jahat, uang benda mati. Tapi ayat Alkitab juga nggak anti kekayaan loh. Ikatlah persahabatan menggunakan mamon yang tidak jujur itu. Jadi kalau kita punya berkat, harus digunakan untuk mengikat persahabatan dengan Tuhan. Harus digunakan untuk kebenaran. Hidup untuk kebenaran. Itu maksudnya. Ya. Berapa minggu yang lalu saya sempat komunikasikan itu. Bahwa di zaman sekarang ini kan laptop itu mahal. Makanya saya komunikasikan hari itu. Kalau Bapak Ibu ada yang punya 2, beri 1 ke kita. Yang nggak kepake. Kita salurkan ke siapa saja yang membutuhkan. Karena banyak sekali rumah tangga yang anaknya sekolah nggak bisa beli laptop. Padahal hari ini online terus. Ya, kita harus kreatif bagaimana menyenangkan Tuhan. Jangan pasif mikirin diri sendiri. Itu artinya nggak ada di jalan Tuhan. Padahal Tuhan bilang, akulah jalan. Artinya dia tidak mengerti kebenaran. Padahal Tuhan bilang, akulah kebenaran. Yang terakhir, akulah hidup. Hidup itu caranya yang Tuhan itu. Kalau enggak, kau nggak hidup artinya. Meskipun masih hidup di bumi. Banyak orang hidup, tapi sebenarnya sudah mati. Ya, masih hidup sih. Tapi sebenarnya sudah mati. Sudah terkutuk di hadapan Tuhan. Karena tidak mengasihi Tuhan.
Kita perjanjian baru itu sangat sederhana loh. Barang siapa tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Begitu. Jadi ini kesempatan loh, kalau kita masih hidup, masih punya sisa umur, mari kita gunakan untuk tiga itu. Di jalan Tuhan, mengerti kebenaran, hidup di dalam kebenaran, hidup untuk kebenaran, dan yang terakhir, akulah hidup, hiduplah dengan caranya Tuhan. Apa sih hidup yang caranya Tuhan itu? Coba kita baca. Yohanes pasal 10 ayat 10. Saya bacakan ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Nah, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi mempunyai hidup, tapi bukan sembarang hidup. Hidup dalam kelimpahan. Sayang sekali terjemahan ini menyebabkan banyak orang salah mengerti. Apalagi kalau ngajarinya itu teologi kemakmuran. Begitu dengar kata ini, yes, amin. Seolah-olah Tuhan menjanjikan kekayaan duniawi. Sore ini kita belajar. Jadi yang dimaksud dari Yohanes 10 ayat 10 itu, kata kelimpahan di situ dipakai kata perison. Dari akar kata perisos. Artinya ada dua kemungkinan. Pertama, very high numbers. Artinya very high in quantity. Kuantitasnya tinggi, jumlahnya banyak yang kupunya. Nah, ini bicara soal kekayaan, abundantly. Kekayaan. Ya, kekayaan jasmani. Tapi kemungkinan kedua adalah very high in quality. Kalau tadi quantity, ini quality, kualitas. Tuhan menjanjikan hidup yang kaya raya atau yang berkualitas tinggi. Nah, kalau orang sudah biasa baca Alkitab dengan benar, orang akan mengerti yang dimaksud. Ini adalah kualitas tinggi. Sebab banyak orang tidak kaya. Masa Tuhan menjanji kekayaan? Makanya kalau baca Alkitab itu jangan 1-2 ayat saja. Harus Alkitabiah yang lengkap. Di ayat-ayat yang lain Tuhan bicara, kalau kamu mau ikut aku, hitung dulu anggarannya. Kamu mau ikut aku, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Ya, kamu siap menderita, maksudnya begitu. Kita bahkan mengatakan begini, kamu tidak hanya dikaruniai untuk percaya saja, tapi dikaruniai untuk menderita karena Kristus. Jadi, jangan dikit-dikit kalau dengar kata berkat lalu pikirannya langsung materi. Materi itu tidak penting. Penting sih, tapi pentingnya sementara. Yang Tuhan janjikan bukan itu. Yang Tuhan janjikan itu bukan hidup yang punya banyak gitu. Bukan itu. Salah mengerti itu. Salah eksegesis itu. Yang Tuhan janjikan itu adalah hidup yang luar biasa. Apa itu? Yang kualitasnya luar biasa. Kualitas menurut siapa? Bukan menurut manusia, menurut Tuhan. Itu. Mana ada orang yang dimusuhi malah tersenyum, malah mengasihi musuh. Itulah luar biasanya. Bagaimana kita bisa memiliki hidup yang Tuhan tawarkan? Itu sejak di bumi loh. Harus sudah memiliki pikiran perasaan Kristus. Nah, ujungnya adalah hidup kekal. Akulah roti dari surga. Akulah air hidup. Kalau kamu minum dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum dari air hidup, maka kamu akan hidup selamanya.
Jadi yang dimaksud hidup ini bukan soal kaya raya di bumi. Banyak begitu aja kok nggak ngerti. Saya terkadang heran juga loh. Ini karena pikirannya matre. Kalau pikirannya nggak matre, meskipun nggak mengerti teks asli Alkitab, bahasa aslinya, dibaca juga ngerti orang. Bahasa Indonesianya jelas kok. Amin ya, semua ya. Jadi hidup yang dijanjikan Tuhan itu mulai sekarang kamu harus hidup sebagai anak Allah. Bagaimana caranya? Baca Alkitab. Alkitab berkata begini, kalau firman itu ditabur, lalu orang itu mengerti firman dengan benar, maka hidup orang itu berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Apanya itu? Bukan kuantitinya, bukan jumlahnya, tapi kualitasnya. Very high in quality. Itu maksudnya. Very high in quality. Amin ya semua ya. Jadi sebenarnya firman Tuhan itu sangat luar biasa. Pragmatis, sangat berdampak, mengubah hidup kita. Itu luar biasa. Mengapa selama ini nggak luar biasa ya? Karena nggak mengerti. Karena firman itu berkata kalau dimengerti barulah hidup orang itu berbuah-buah, berlipat-lipat. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Itu maksudnya. Ada amin ya. Oleh sebab itu, jangan dengerin khotbah-khotbah yang sembarangan. Nggak usah. Yang sensasional, nggak Alkitab, yang nggak usah. Buang waktu, mengotori pikiran. Ya, teologi kemakmuran itu sangat merusak cara berpikir orang percaya. Pikirannya diarahkan ke harta dunia. Udah ke harta dunia untuk diri sendiri lagi. Di Alkitab padahal orang seperti itu disebut orang kaya yang bodoh, yaitu yang hidup untuk dirinya sendiri. Itu orang kaya yang bodoh. Biar miskin, kalau hidup menurut untuk dirinya sendiri juga bodoh, sama aja. Ini karena ini bukan soal kaya, bukan soal miskin. Ini soal bagaimana kita hidup. Seluruh hidup ini untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itu seluruh hidup ini. Bagaimana kita memaknai hidup ini. Tuhan berkata begini loh. Dahulu ya, banyak orang benar, nabi, raja, ingin mendengar yang kau dengar. Tapi mereka nggak bisa dengar. Hari ini kita dengar kebenaran. Kita mengerti konteksnya. Harusnya kita berubah. Harusnya hidup kita berbuah-buah. Di antara kita ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Luar biasa, saudara. Jangan sia-siakan hidup. Rugi kita. Ya. Kita itu ibarat diberi anugerah yang tak terhingga nilainya. Nah, sekarang tergantung kita mau atau tidak. Jangan dengerin teologi yang, wah manusia nggak punya kehendak bebas. Nah, udah yang gitu-gitu nggak usah didengar. Merusak cara berpikir orang Kristen. Padahal Alkitab berkata, iman itu harus nyata. Kalau nggak ada perbuatannya, maka iman itu iman yang mati. Lah kok bahasa Indonesia sederhana begitu saja, nggak ngerti juga. Makanya kita diem aja deh. Debat juga percuma. Kalau orang tidak haus dan lapar akan kebenaran, percuma. Yang dicari pembenaran, bukan kebenaran. Malam ini kita diingatkan, ayat ini sangat sederhana loh. Akulah jalan. Maksudnya apa? Kalau jalan harus digali. Dan dampaknya apa dalam hidup kita? Oh, aku harus ikut dia. Karena karena Yesuslah jalan menuju surga. Bukan cuma itu. Sejak sekarang pun aku harus ikut dia. Karena dialah jalan hidup yang benar di bumi itu seperti yang Tuhan kehendaki. Yang berkualitas tinggi. Akulah kebenaran. Kalau mau benar, belajar sama Tuhan Yesus. Yang lengkap. Harus lengkap. Harus sampai tamat. Itulah kuncinya. Dan tentu saja akulah hidup. Hidup lifestyle kita mulai sekarang. Sehingga nanti hidup kekal itulah yang dijanjikan Tuhan. Bukan hidup di bumi ini. Di bumi ini hanyalah tes. Hanyalah pencobaan. Hanyalah ujian.
apapun kalimatnya, kata-kata yang dipakai, tapi intinya adalah kita sedang diuji, kita sedang ikut perlombaan yang diwajibkan, kita harus menang. Barulah kitab Wahyu berkata, barang siapa menang, barang siapa menang. Terus diulang-ulang itu. Sebab tidak semua orang menang. Barang siapa menang, engkau akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Itulah yang dimaksud, akulah hidup, janji Tuhan memberi hidup itu. Akulah air hidup. Nanti di langit baru, bumi baru, kita diberi pohon kehidupan. Diberi makan dari pohon kehidupan. Itu maksudnya figuratif juga bisa. Artinya apa? Kita akan hidup kekal sampai selama-lamanya bersama Tuhan. Tapi sebelum itu, kita hadapi hidup kita hari ini dengan benar. Siapkan diri untuk kekekalan, ya, sehingga kita kemanapun kita pergi, dimanapun, kapanpun, dalam segala perkara, kita mau menyenangkan Dia. Amin ya. Sebab itulah ibadah yang sejati, ibadah yang benar, ibadah yang diterima oleh Tuhan. Ibadah yang enggak diterima. Itulah ibadah yang logikos dalam teks asli Alkitab. Logikos itu yang logik. Yang logik itu yang Tuhan mau. Jangan ngarang-ngarang yang enggak logik. Tuhan tidak mau. Aku benci persembahan korban bakaranmu. Akhirnya Tuhan begitu, karena itu jadi ritual. Aku benci kau melakukan hari-hari raya itu, dan seterusnya. Yang diinginkan Tuhan adalah perubahan akal budi, supaya kita jadi manusia Allah. Jadi nggak ayatiah, nggak syariatiah. Kita hidup menurut pikiran perasaan Tuhan. Amin ya. Ayat ini kelihatannya sederhana, tapi bisa kemana-mana. Karena seluruh Alkitab sebenarnya intinya itu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Belum pernah ada manusia yang mengaku dirinya jalan, kebenaran, dan hidup sepanjang sejarah manusia, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya Tuhan kita. Jadi kita beruntung kalau kita ikut Tuhan. Masalahnya bukan hanya itu, harus mengerti seluruh kehendak Tuhan, harus belajar sampai tamat kepada guru agung kita. Amin ya. Masalahnya banyak orang gak suka belajar Alkitab, sukanya nonton film. Nonton film gak salah, tapi kalau belajar Alkitab malas tapi lebih suka nonton film, nah itu pasti salah. Jangan pernah kau mengatakan mengasihi Tuhan. Itu mengasihi diri sendiri. Karena Tuhan berkata begini, kalau engkau mengasihi aku, kau akan melakukan seluruh perintahku. Itu jelas loh kalimatnya. Mari kita merenungkan, menghayati, dan melakukannya. Kita harus selalu ingat, Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar Alkitab dengan benar, itu luar biasa. Oke, kita lanjutkan mungkin dengan tanya jawab ya Pak Chandra ya? Ya, betul Pak. Terima kasih. Ya, silakan. Silakan. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya. Apakah aplikasi yang dimaksud dengan Yesus jalan menuju kepada Bapa? Tadi Bapak mungkin sudah jelaskan ya. Oh, oke, baik. Nggak apa-apa, saya jelaskan dengan singkat saja ya. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Artinya apa? Hanya Tuhanlah satu-satunya jalan untuk menuju surga. Itu saja, sederhana aja. Ya. Baik, Pak. Oke. Ini pertanyaan yang ada dua, Pak. Satu A, satu B. Apakah yang harus dilakukan untuk hidup melalui jalan? Apakah hidup memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak seperti Kristus? Oke, baik. Apa yang harus dilakukan supaya hidup di jalan Tuhan? Ya mengikut Dia. Apa itu mengikut Dia? Bukan ngekor secara fisik, bukan. Ikuti ajarannya. Belajarlah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Tetaplah di dalam firman-Ku, barulah kau benar-benar murid-Ku. Nah gitu.
Ya, Ya. begitu Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimanakah caranya kita menjadi anak-anak Allah? Oh, oh ini panjang nih ceritanya. Jadi anak Allah itu kan nggak gampang. Oh, saya mau dibaptis sudah jadi anak Allah. Banyak orang kan berpikir begitu ya. Sesungguhnya jadi anak Allah itu bukan cuma status, tapi seluruh keberadaan kita, seluruh pikiran, perasaan dan hati kita, dan seluruh keinginan-keinginan kita harus mulai dibelokkan ke arah yang benar. Itu cerita panjang, ya. Gitu Pak ya. Oke. Sisi tersendiri itu Pak ya. Ya. Pertanyaan berikutnya, jalan berbicara tentang keselamatan. Artinya, apakah di luar Kristus tidak ada keselamatan? Karena Kristus satu-satunya jalan. Ya benar, di luar Kristus tidak ada keselamatan. Karena tidak ada seorang pun selamat kalau bukan karena Kristus. Tapi kalau non-Kristen bisa selamat nggak, itu cerita lain. Kalau Kristus benar, Kristus satu-satunya kita bisa selamat. Itu sebabnya Kristus mati di kayu salib. Kalau Kristus nggak mati di kayu salib, tidak ada di antara kita tidak ada satupun yang selamat. Tapi kalau orang di luar Kristen bisa selamat, ya jelas bisa, wong faktanya bisa. Ada orang yang bingung. Nah, saya tanya sederhana aja, Abraham kan bukan? Abraham kan bukan Kristen. Abraham, Ishak, Yakub, Ayub, dan lain-lain, Musa dan lain-lain, Kristen bukan? Bukan. Memangnya mereka nggak selamat? Jadi orang itu harus teliti. Tapi orang-orang jahat itu mengatakan, kita pernah mengatakan di luar Kristus ada keselamatan. Nggak pernah. Di luar Kristen yang kita bilang. Jangan dipelintir-pelintir. Pura-pura nggak ngerti atau jahat. Banyak di dunia ini banyak orang jahat loh. Saya itu nggak ngerti. Mengapa ya begitu ya? Ngaku hamba Tuhan tapi jahatnya minta ampun. Perkataan orang dipelintir-pelintir. Itu artinya cara berpikir dan berperasaan mereka itu persis orang dunia. Orang dunia kan melakukan itu, motong-motong video, diberi narasi untuk memfitnah, membunuh karakter. Persis perbuatannya orang dunia. Nggak beda. KTP-nya doang yang Kristen. Gelarnya aja yang sarjana teologi. Begitu Pak. Beda Pak ya. Kristus. Ya. Kristen Pak ya. Ya. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Tapi di luar Kristen ada. Bapak Ibu, bagi yang mau bertanya langsung, silakan raise hand ya, bisa. Ya. Oke, Ibu silakan. Yang mau bertanya, mau raise hand. Kalau belum ada, ini sudah ada pertanyaan yang lain juga masuk. Ada Pak. Apakah ada Pak ya? Ada, Pak Stefanus. Ya. Stefanus, ya. Suara saya bisa didengar ya Pak? Bisa, jelas. Amin. Jelas Pak. Saya malam hari ini salah satunya yang menerima berkat apa yang Bapak sampaikan. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Pak Wigno. Bukan sebuah laporan, tetapi setiap apa yang disampaikan dikirimkan ke WA saya, selalu saya baca dan setiap hari. Dan puji Tuhan malam ini bisa bertemu langsung dengan Bapak, walaupun kangen saya harusnya berpelukan Pak. Iya benar Pak. Pasti satu waktu kita ketemu Pak. Iya. Pak Wigno, saya mau bertanya ini Pak. Kan ini sering kita juga kupas di gereja. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya. Nah, sedangkan agama-agama yang lain juga membicarakan tentang kerajaan Allah, tentang sorga di luar Yesus. Konteksnya di luar Yesus. Ya. Nah, saya pernah mendengarkan juga dan sering mendengarkan khotbah Bapak Erastus tentang khotbah tentang jalan ini. Nah, yang perlu saya pertanyakan adalah orang-orang yang belum memiliki kesempatan sampai hari ini ketika mereka sudah meninggal, ini kan sebenarnya sebuah kejujuran Thomas kepada Tuhan. Ada kejujuran. Tuhan, betul. Saya belum tahu jalan kemana ini, saya harus ikut kemana. Thomas kan sebenarnya jujur dalam hal ini. Nah, betul. Kalau andai kata Thomas tahu, otomatis nggak akan bertanya, nggak akan ada pertanyaan ini, dialog ini nggak ada. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, kesempatan buat mereka, kalangan-kalangan orang-orang mengatakan punya Tuhan, tetapi di luar Yesus,
apakah mereka masih mendapatkan kesempatan dalam Tuhan? Pertama. Yang kedua yang perlu saya tanyakan adalah, memang untuk kata pertama, akulah jalan, mengikut Yesus itu bukanlah sebuah hal yang gampang. Nah, dalam satu hari, satu malam itu 24 jam. Saya belajar banyak apa yang disampaikan oleh Bapak Eras, yang disampaikan oleh Pak Wiknyo, walaupun melalui kiriman-kiriman setiap hari itu membawa hidup saya semakin tuh intim dengan Tuhan. Persoalannya adalah tidak selama 24 jam itu terbawa dalam kebenaran loh Pak. Jujur saya. Kadang-kadang gini, sudah hidup dalam doa setiap pagi, setengah 3 pagi saya udah doa. Doa yang kedua jam 5 bersama dengan Pak Eras setiap pagi itu, doa pagi. Nah, ada beberapa jam dan menit kemudian ada persoalan, kita unjuk gigi mulai marah. Nah, mulai hilang lagi jalan kebenaran Tuhan, kami minta ampun. Nah, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini, untuk menanggulangi seperti apa? Itu Pak Wiknyo. Terima kasih Tuhan berkati Pak Wiknyo. Oke, Tuhan berkati. Jadi ada dua hal ya Pak. Ya. Bagaimana dengan orang yang belum pernah mengenal Tuhan? Nah, ini ditulis oleh Rasul Paulus bahwa di Roma pasal 2 ayatnya yang ke-14 dan 15. Roma pasal 2, saya bacakan ya. Sebentar, Roma pasal 2 ayatnya yang ke-14. Oke. Sebelum saya bacakan, saya mau sampaikan begini. Kitab Roma ini kan ditulis oleh Rasul Paulus. Ditulisnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga atau setelah Tuhan Yesus naik ke surga? Setelah ya? Setelah. Oke. Artinya hari ini masih berlaku nggak? Masih dong, masa nggak berlaku? Nah, baru kita baca sekarang. Ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, bangsa lain, bukan orang Yahudi, bangsa lain tentu saja nggak punya hukum Taurat, tapi oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, tapi ia melakukan hukum Taurat meskipun nggak tahu hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ayat 15-nya, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Nah, itu di ayat sebelumnya, ayat 13, di situ dijelaskan tuh, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, bukan yang punya hukum, tapi apa? Tapi orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan, gitu ya. Nah, jadi jelas. Jadi kalau bangsa lain itu dihakimi menurut apa? Menurut Taurat yang tertulis di hatinya. Jangan pernah bicara begini, keselamatan bukan karena melakukan Taurat Pak. Nah, itu berlaku untuk kita, orang yang nggak pernah dengar sama sekali. Ini ayatnya ada. Dihakimi menurut perbuatannya sesuai hukum Tuhan apa enggak, gitu ya. Kita kalau baca Alkitab itu harus jujur, harus sesuai konteksnya. Itu poin yang pertama ya Pak Stefanus ya. Poin yang kedua, kenapa ya kok sulit sekali tetap di dalam ibarat suhu itu panas terus gitu? Kenapa kadang-kadang dingin? Artinya panas dingin. Kita sebenarnya nggak boleh loh panas dingin, demam nanti. Ya, jadi bagaimana ya caranya? Saya punya teman gini Pak. Saya punya teman seorang hamba Tuhan juga. Dia cerita tuh, Pak, kalau saya ada di mall ya, saya lupa loh kalau saya hamba Tuhan. Loh, saya gini, lah ingatnya hamba siapa? Saya tanya, hamba setan. Nah, jadi gini Pak, memang itu perlu apa ya namanya ya, nekat, dan perlu hidup di dalamnya terus Pak. Jadi bukan hanya sebagai pengetahuan, pokoknya setiap nafas hidup kita itu, aku tuh milik Tuhan loh. Tuhan itu ada di dalam diriku loh. Makanya jangan pernah membagi kegiatan, oh yang ini rohani, yang ini sekuler.
Oh kalau di gereja soal rohani, oh yang lain sekuler. Jangan pernah dibagi, Pak. Waktu kita setiap saat, dimanapun, kapanpun, dalam segala hal, semuanya harus tetap rohani. Dengan cara itu maka kita akan selalu ingat, kemanapun kita menjadi saksi Tuhan. Jadi aku kalau ngomong harus ngomong yang benar. Jadi mahasiswa aku harus belajar yang benar. Jadi orang tua aku harus jadi orang tua yang benar. Sedang diawasi Tuhan terus. Sebab kita mempunyai banyak saksi. Ingat itu, kita punya banyak saksi yang lihat kita terus menerus, Pak. Nah, kalau kamu memanggilnya dia Bapak, maka kamu harus hidup dalam ketakutan selama menumpang di bumi ini. Takut apa? Bukan takut penyakit, takut setan, bukan. Takut kalau hidupku ini tidak menyenangkan Tuhan. Nah, artinya selesai doa, ya tetap aku anak Tuhan. Aku harus tetap benar dalam segala hal. Rasul Paulus menulis di 1 Korintus 10 ayat 31. Baik engkau makan, minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah untuk Tuhan. Artinya nggak berhenti, Pak. Mau tidur pun, Tuhan aku mau memejamkan mata, kiranya berkenan. Udah, tulus saja gitu. Nanti Tuhan malah berkenan. Doa juga nggak usah terlalu panjang. Kalau memang harus panjang, ada banyak yang diutarakan, ya oke. Tapi doa jangan hafalan. Kalau hafalan Tuhan nggak berkenan. Ya, lebih baik doa yang tulus pendek dibanding yang panjang, kalimatnya bagus, kayak mau deklamasi. Nah, jadi kita nggak boleh lupa, Pak. Setiap saat. Pernah nggak kita lupa kita harus makan? Nggak pernah. Nah, sama. Kita juga gitu. Pernah nggak kita lupa bahwa kita itu anak Allah yang Maha Tinggi? Wah, jangan pernah lupa. Nggak boleh lupa. Tapi memang butuh latihan memang. Terus berlatih, Pak. Maju terus. Amin. Kita doakan ya. Tuhan berkati. Pak, boleh satu lagi. Boleh. Ya. Tadi Bapak katakan bahwa Allah Abraham tidak menyebut tentang Yesus. Nah, pertanyaan saya adalah, kita tiap pagi kan bersama Bapak Eras kan Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, Yahweh. Lalu terkejut saya ketika Bapak mengatakan kan bukan Kristen gitu. Nah, orang di luar kita juga menyebutkan hal itu, Ibrahim kan gitu. Nah, Ya. persoalannya adalah semenjak apakah perjanjian baru itu kita baru sebut nama Yesus, Bapak? Apakah Isa Abraham, Allah Isa, Allah Abraham itu Allah Yakub bukan jurusnya langsung ke Yesus Bapak kita? Terima kasih, Bapak. Ya, oke. Yang namanya Tuhan itu pasti Yesus. Yang menemui Abraham pun malah Adonai itu yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia malaikat Tuhan, tapi huruf Tuhannya besar semua hurufnya. Itu sebenarnya Yesus, Pak. Sudah saya bahas di seminar 2 sesi Kristus di Perjanjian Lama. Itu sebenarnya Tuhan Yesus. Cuma Abraham, Ishak, Yakub dan semua orang Perjanjian Lama belum tahu nama Yesus. Nah, cuma itu aja bedanya. Jadi disebut Kristen ya enggak dong. Tapi orang Kristen tahu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itulah yang jadi Allah kita hari ini gitu. Oke. Terima kasih banyak, Tuhan berkati Bapak. Oke, Tuhan berkati Pak. Ya, Bapak Ibu, ada lagi yang Ada lagi mungkin? Silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan pertanyaan yang sudah masuk. Ya. Apakah kebenaran sifatnya mutlak, bisa diterima segala zaman, dan juga berlaku pada semua orang secara umum? Baik. Kebenaran itu pasti mutlak. Contohnya, Yesus itu Tuhan, itu mutlak. Contohnya, bahwa kebenaran itu harus ada faktanya, itu mutlak. Bahwa kebenaran itu konsisten, itu mutlak. Tapi, aplikasi dari kebenaran itu bisa kontekstual. Nah, ini harus dibedakan. Jadi bukan relatif, mutlak. Benar ya benar, salah ya salah. Hari ini banyak orang punya filosofi banyak jalan menuju Roma. Itu artinya kebenaran tidak mutlak, tapi relatif. Nah, itu salah. Itu aliran postmodern itu. Hati-hati, ada banyak orang mengajarkan postmodern. Kebenaran itu mutlak. Yang ini benar, yang itu juga benar. Semua menuju ke Roma gitu.
Bukan, kebenaran itu mutlak. Gitu Pak ya. Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah akibat seseorang menolak Kristus sehingga tidak bisa datang kepada Bapa? Ya jelas, itu Alkitab mengatakan begitu. Barang siapa menolak anak itu maksudnya Tuhan Yesus, maka ia menolak Bapa. Barang siapa tidak mengenal anak, ia tidak mengenal Bapa. Sebab anaklah satu-satunya jalan menuju Bapa. Gitu. Pertanyaan berikutnya, di sosial media atau YouTube terjadi penolakan besar-besar lewat perdebatan dari orang-orang non-Kristen. Apakah mereka yang menolak pasti tidak selamat? Orang yang menolak Tuhan Yesus pasti binasa. Pasti. Sebab Tuhan Yesus salahnya apa kok ditolak? Ya. Jadi barang siapa menolak anak, binasa. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Artinya yang menolak apa? Binasa, gitu loh. Kecuali dia nanti kemudian bertobat ya. Ya. Bertobat kemudian bisa terima Tuhan Yesus. Bapak Ibu, apa ada pertanyaan? Ini ada satu lagi pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Apakah yang dimaksud dengan di Yohanes 14 ayat 10 dan 11, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Ini konteksnya pertanyaan Filipus kepada Yesus tentang Bapa. Ayat yang lain, Bapa di dalam aku dan kamu di dalam aku. Kita semua. Apa artinya hal gitu kayak perangko sama Tuhan Yesus secara fisik? Kan bukan. Makanya Alkitab itu jangan harafiah selalu. Ada yang harafiah, ada yang figuratif. Yang dimaksud di dalam itu bukan berarti satu. Nempel. Karena kita pun di dalam Bapa di dalam Tuhan Yesus. Bukan menjadi satu begitu, bukan. Artinya apa? Satu keluarga. Nah, istilah keluarga saya lebih suka pakai keluarga. Satu keluarga. Keluarga Allah. Keluarga surga. Gitu, Pak. Bapak Ibu, apa masih ada mau yang bertanya? Saya raise hand. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan di tangan ada saya waktu ini sudah sedikit. selesai. Masih ada waktu ya, 5 menit dengan satu pertanyaan, 2 pertanyaan. Ya, silakan. Pak Stefanus, Iya, semua Pak. sehat ya, Iya, Pak? Puji Tuhan, sehat dalam kasih perlindungan Bapak. Ya, amin. Ini lagi di gereja, Bapak. Iya, saya lihat. Wah, ini di gereja ini. Ini di gereja karena besok minggu ibadah. Oh, iya, iya, iya. Enak ya, Pak. Ceilingnya tinggi, jadi nggak panas. Ya. Di desa, di AP 2 gunung, Gunung Kawi dan Gunung Kelut kita di lembah. Waduh, luar biasa, Pak. Tanpa AC, tidak harus beli AC. Waduh, itu malahan mahal, Pak. Siapa yang bisa bikin AC alam? Bapak Surgawi. Iya, kita pakai AC tetap nggak dingin, Pak. Oke, silakan. Ada yang bertanya nggak? Ya, Bapak Ibu, kalau tidak ada, kita Nggak akan ada, Pak. akhiri. Sudah Ya, jelas ini mungkin ya. di Bali sudah hampir jam 8:30, Pak. Pak. Di situ Ada ya, Bu ya. Sieni. Bu Sieni ada hadir di sini? Iya. Ya, silakan Bu. Iya, itu loh Pak. Lihat berita-berita di Indonesia ya, banyak yang antikris, pokoknya bicara jelek soal Tuhan Yesus ya, apalagi Ya. Roh Kudus. Saya dapat share dari teman-teman. Ya. Sungguh menakutkan ya Pak di sana situasinya orang-orang yang bukan orang Kristen. Jadi ini menuntut kita semua semakin berkemas-kemas terus
Ya, Jangan lengah, ya, membuat kita seperti alert ya, waspada. ya, betul. Ya, akhir zaman sudah sudah ada. Sudah dekat ya. Iya. Mm-mm. Baik. Jadi semakin kita takut, semakin kita dekat sama Tuhan, pokoknya cari perlindungan. Ya, itu artinya justru berkat. Berkat itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, itu berkat namanya. Tapi nggak boleh takut ya Pak, karena hidup LB3 sudah pasti janji Tuhan ya Ya, Pak. yes. Jadi kita nggak perlu takut. Kita lakukan bagian kita. Itu aja. Demi hidup suci. Ya. Apapun di bumi ini selalu ada ancaman, Bu. Bencana, sekarang pandemi. Udah nggak usah takut lah, jalanin aja. Akhirnya semua kita pasti mati kok, pasti. Pasti. Beda waktu aja. Nggak ada Tapi jalan yang lain. penting, ya, tapi yang penting akulah hidup, kata Tuhan Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Wah, mantap itu. Ikut belajar terus makin pinter Pak. Wah, puji Tuhan. Bu Seni ini luar biasa loh. Sebentar kalau lagi ikut saya lagi ada di Italia. Sekarang ada di UK. Lagi Keliling tengok dunia anak. terus. Ada di tempat anak ya, Bu? Iya. Ya, ya. Mm-mm. Oke, ada yang raise hand, Pak. Pak Chandra. Ibu Meme. Silakan. Bu Meme, ada yang raise. Halo Pak. Shalom. Ibu Meme ada di mana ya? Saya lupa. Di Pineng ya? Oh iya Pak, di Penang, Malaysia. Oh iya ya. Oke, silakan. Ya gini Pak, saya mau tanya, suami saya bertanya kepada saya, tapi saya nggak mengerti pendalaman Alkitab itu ya, masih Ya. dalam pelajaran lah gitu. Jadi suami saya membaca, saya menyimpang sedikit ya Pak ya, Ya. di dalam kisah Ayub. Saya punya husband tanya, kenapa Allah mempergunakan iblis untuk mencobai Ayub gitu Pak. Oke. Kalau penjelasannya Pak, apakah Allah bersekutu dengan iblis untuk mencobai manusia gitu ya? Oke, ini pertanyaan bagus nih. Jadi, Bu, iblis itu dulunya bukan iblis. Ketika diciptakan, ia ada di surga. Ia adalah makhluk surgawi tadinya. Tapi di surga memberontak, membawa sepertiga malaikat untuk memberontak. Terjadi peperangan di surga. Nah, mereka kalah, dibuang ke bumi. Yang satu ini, makhluk yang satu ini menjadi setan atau iblis. Jadi setan atau iblis hanya ada satu. Nah, sepertiga malaikat dibuang ke bumi jadi roh-roh jahat. Nah, gitu ceritanya ya. Nah, kemudian Tuhan menciptakan manusia. Manusia ditaruh di Eden. Padahal di Eden ada setan itu. Yang berupa ular itu penampakannya. Nah, artinya apa? Artinya Tuhan sengaja membentur manusia dengan iblis. Diadu. Tuhan ada di pihak ini manusia. Engkau harus jangan kau makan buah itu. Nah, tapi manusia ikut iblis, dimakan malahan. Nggak sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan selalu begitu. Jadi Tuhan selalu memegang pihak kita gitu. Ayub juga sama. Iblis mampir bicara sama Tuhan. Ayub itu baik karena kau lindungi sih, begitu. Tuhan bilang, enggak, dia hambaku. Ya sudah, cobain aja. Gitu. Diuji Ayub. Jadi bukan Tuhan bersekutu dengan iblis, bukan. Justru ini musuh. Nah, terus waktu Tuhan Yesus juga sama. Waktu Tuhan Yesus, Tuhan langsung dicobai iblis juga kan? Nah, diadu, tapi Tuhan Yesus menang. Nah, kita sekarang juga diadu sama iblis. Sebab tugas kita adalah menghancurkan pekerjaan iblis. Nah, kita harus menang seperti Tuhan Yesus menang. Nanti di akhir zaman ketika Tuhan Yesus datang kembali, maka iblis dan roh-roh jahat dan orang-orang fasik semua dibinasakan. Begitu ceritanya. Terima kasih ya Pak atas Oke. penjelasannya. Ya, Tuhan berkati. Oke. Ibu Meme lagi, itu Bapak Ibu?
anak ibu atau siapa yang di samping? Atau Itu ini? anak saya Pak, ada 3 orang Oh, 3 ya? Oh, iya, iya. tadinya. Enggak, luar biasa. Enggak apa-apa. Pak. Oke, silakan. Ada lagi? Bapak Ibu, ada kesempatan satu pertanyaan lagi. Kalau ada. Kalau tidak ada, saya rasa mungkin kita bisa akhiri. Cukup ya, Pak? Cukup ya, sudah setengah. Sudah nggak ada ya. pertanyaan. Saya rasa sudah jelas sih. Ya, sudah Ada, jelas Pak. ya. Ada. Oh, ya. Saya Oh, kirim, ada? ya, kirim SMS ke Pak Chandra tadi. Oh, Bu Yosi. Iya, Langsung Pak. aja, Bu. Langsung aja begini. Langsung aja. Iya, Lebih Pak. enak, Bu. Eh, Tadi ada ayat yang mengatakan barang siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah dia. Ya. Maranatha. Ya. Lalu saya yang mau tanyakan kaitan kata Maranatha ini, Pak, dengan kalimat sebelumnya. Oke. Maranatha kan gitu ya. Tuhan datanglah gitu. Artinya gini loh. Itu kalimat itu kan dunia zaman itu kan ada penganiayaan dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi saking gemesnya oleh inspirasi Roh Kudus, Rasul Paulus menulis, kalau kamu nggak mengasihi Tuhan, kamu terkutuk loh. Kiranya Tuhan segera datang. Jadi memperingatkan sebenarnya. Bukan Rasul Paulus ingin semua orang terkutuk, nggak. Ini memperingatkan bahwa nggak, barang siapa tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia, Maranatha. Itu peringatan. Jadi itu berlaku buat kita juga. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, terkutuk itu. Gitu. Begitu. Itu adalah seruan Maranatha. Artinya Maranatha itu artinya Tuhan datanglah gitu. Jadi itu kata seru, tapi kalau konteksnya itu adalah peringatan. Ya. Jadi begitu, Bu. Itu kata seru Maranatha. Tapi sedang memperingatkan agar semua orang bertobat, mengasihi Tuhan. Ya. Sebab peringatan-peringatan itu kan senada, Bu. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah kau. Nah, sama. Barang siapa tidak mengasihi Tuhan, terkutuk Maranatha. Gitu. Sama. Itu jadi semacam apa ya, frase. Frase, betul. Peringatan. Satu peringatan. Iya, ya. Waktunya sudah dekat, bertobatlah kau. Satu peringatan. Gitu. Ya. Makasih, Pak. Oke. Tuhan berkati. Berkati. Baik, Pak Chandra. Cukup ya, Pak. Pak Chandra masih mute, Pak. Unmute dulu. Ya, saya rasa Ya. sudah cukup ya, Pak ya, sudah jelas ya. Mungkin Pak Wigno bisa closing statement, Pak. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, jadi ini sangat baik kalau Bapak Ibu tuh haus dan lapar akan kebenaran. Tapi malam ini kita diingatkan bahwa Tuhanlah jalan menuju surga. Tidak ada jalan lain. Tidak sama dengan jalan menuju Roma. Jalan menuju Roma ada banyak. Tapi jalan menuju Bapa atau surga hanya Tuhan Yesus. Dan jalan itu harus dimulai sekarang. Bagaimana kita menjalani hidup ini. Sebab kekristenan adalah jalan hidup, bukan cuma agama biasa. Akulah jalan kebenaran. Kita harus belajar kebenaran, haus dan lapar akan kebenaran. Supaya kita hidup untuk kebenaran. Karena kalau kebenaran, kita telah sembuh. Sembuh dari apa? Hidup yang sesat. Yang ketiga, akulah hidup. Akulah hidup yang benar tuh begini. Mari kita kenakan pikiran perasaan Kristus. Sehingga hidup itu akhirnya akan hidup kekal. Menjadi hidup kekal. Demikian, kalau kita mau hidup kita luar biasa, berlimpah-limpah. Very high in quality. Berkualitas tinggi di mata Tuhan. Orang yang mengerti firman dengan benar, hidupnya berbuah-buah 100 kali, 60 kali, dan 30 kali. Amin.
Amin.